Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, teman-teman, di sini nama saya Lustin Oktaviani Putri dengan akhiran NIM 53, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Nah, saya di sini akan memenuhi mata kuliah PLP 1 yang diampu oleh Ibu Marwah Uwatunisa, SPD MPD. Dan di sini materi yang akan saya bawakan adalah materi teks cerpen dan struktur-strukturnya. Saya akan membawakan materi tersebut beserta dengan beberapa soal yang dikerjakan oleh teman-teman sekelompok dan juga memberikan beberapa games dari pembelajaran digital. Jadi itu saja yang bisa saya buka. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama ibu nih. Kok lemes banget sih? Belum makan? Belum sarapan. Udah minta mama makan tadi. Buru-buru. Hari ini dia nggak hadir nggak? Ada. Siapa itu? Koni. Sama Siti. Sama Vicky. Oke, dua itu mana? Koni Olimpiade. Wah, nggak selesai ya olimpiadenya. Oh, Final ya? Iya. Vicky baru tanding kemarin tanding bola. Koni apa? Tanding bola ibu. Sepak bola. Oh, Jepang keren ya. Kita doakan ya teman-teman kita semoga bisa meraih final lagi. Amin. Nah, teman-teman, hari ini dia tahu nggak sih kita belajar apa? Udah belajar belum? Belum. Oke. Nah, jadi bisa baca kan? Bisa. Baca apa? Ayo apa? Pernahkah kalian mendengarkan kisah hidup sehari-hari dari orang lain? Pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau pernah, kalian sering dengar apa? Itu gosip tuh. Gosip. Oke, itu paling umum ya. Ada lagi? Kisah hidup tetangga ibu. Kita hidup tetangga. Oke. Yang paling sering didengar cerita tentang apa? Dia malah di luar itu. Waduh. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, jangan dicontoh. Ya, kita itu harus menjaga diri kan. Nanti kalau misalkan begitu, kita yang susah juga. Oke. Nah, kita lanjut. Ada yang bisa tebak nggak dari sini nih materinya? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan belajar tentang struktur dan unsur teks cerpen. Jadi cerita kehidupan sehari-hari itu bisa dijadikan cerpen, tapi dengan landasannya tentu saja landasannya tetap harus secara imajinasi. Jadi cerpen itu akan berbasis pada imajinasi. Gak semuanya harus tentang kehidupan sehari-hari, tapi ada beberapa yang mengandung kehidupan sehari-hari. Nah, di sebelum-sebelumnya kayak di SMP, kalian udah pernah juga kan belajar tentang cerpen tentunya. Kita cuma mengulas kembali lebih dalam, biar kalian lebih paham lagi. Lanjut, saya jelaskan kembali apa itu cerpen. Jadi, cerpen itu adalah sebuah cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen. Nah, cerpen ini merupakan salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan tentang kejadian nyata atau hanya dibuat-buat gitu. Nah, di mana cerpen ini cenderung singkat, padat dan juga langsung pada tujuannya. Jadi dia nggak bertele-tele. Kalau kalian suka baca novel, biasanya novel itu kan sampai beratus-ratus halaman tuh. Kalau cerpen itu misalkan pernah baca itu cuma 5, ibu pernah nemuin cuma yang 5, ada yang 15 paling banyak. Ada juga mungkin yang lebih dari itu, tapi nggak bakal sampai beratus-ratus, apalagi per bab-bab itu enggak. Jadi dibandingkan karya-karya fiksi yang lainnya lebih panjang. Nah, novel ini juga termasuk panjang, tapi dia nggak sepanjang novel. Tuh. Kita lihat novel ini ada pensil. Kita lanjut. Ada yang tahu nggak eksintrik dan intrinsik itu apa? Tahu ibu. Apa itu ya, Rinta? Intrinsik itu yang ada di teksnya di cerpen. Oke, Rinta. Ekstrinsik itu yang di luar cerpen. Di luar cerpennya, pintar sekali. Nah, jadi tadi udah dijelaskan Erinda, intrinsik itu yang ada di dalam cerpennya. Jadi meliputi tentunya ada tema, ada tokoh penemuan. Apa bedanya tokoh sama penemuan? Tokoh itu orangnya, penemuan itu watak. Oke, pinter. Nah, yang ketiga itu ada alur cerita, yang keempat ada latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, untuk ekspresi itu sebenarnya ada banyak ya, cuma ibu taruh yang paling mendekati. Jadi ada yang latar belakang masyarakat, pastinya
nggak jauh-jauh, walaupun itu imajinasi, nggak jauh-jauh dari kehidupan masyarakat atau kehidupan lingkungan sosial. Nah, yang kedua adalah latar belakang pengarang. Itu juga mempengaruhi. Contohnya seperti keadaan emosi pengarang, terus gimana pengarang itu hidup di kehidupan sosialnya, gimana dia bermasyarakat, itu pasti mempengaruhi hasil tulisan cerpennya. Ada juga untuk nilai-nilai di sini tadi seperti yang disebutkan, itu nilai-nilai sosial dan lain sebagainya. Terus ini aja yang kan? Iya. Oke. Kita jelasin lebih dalam lagi ya. Nah, itu tadi kan tentang ekstrinsi latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Di mana masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi. Lalu untuk latar belakang pengarangnya itu adalah faktor-faktor dari diri yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Jadi latar belakang ini bisa berisi riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis, keilmuannya, atau pengaruh aliran sastra yang dianut dan sebagainya. Agama juga bisa jadi salah satu faktornya. Lalu yang terakhir ada nilai-nilai, di mana nilai-nilai ini meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Paham? Paham. Oke, jadi diulangi unsur intrinsik tadi apa? Latar belakang masyarakat. Oke. Oke, nilai. Berarti ini yang di luar unsur cerpen intinya ya. Oke. Kita masuk ke unsur intrinsik, di mana ada tema. Jadi tema itu adalah unsur intrinsik yang berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen. Lalu ada juga tokoh atau penokohan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, itu adalah proses menciptakan sebuah karakter atau citra dalam sebuah tokoh yang disebut penokohan, yang biasa dikenal sebagai tokoh. Kalau tokoh itu pasti ada peran yang namanya ada peran antagonis, ada peran antagonis, protagonis, ada juga figuran, itu juga termasuk tokoh. Alur ceritanya itu adalah pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab sifatnya itu berbentuk kronologis. Contoh alur dalam cerpen itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jadi alur campuran itu ada alur maju dan alur mundur. Jadi dia akan ada flashback dan juga kembali ke masa kini. Nah, selanjutnya tentang latar. Nah, latar dalam cerpen itu banyak juga seperti latar dalam novel. Mirip-mirip. Ada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Ada yang tahu latar waktu contohnya? Siang, sore, oke. Kalau suasana? Sedih, senang, mencekam, oke. Nah, kalau tempat terjadinya cerita kayak sekolah, rumah, seperti itu ya. Untuk sudut pandang itu adalah posisi pengarang di mana menyampaikan suatu cerita. Sudut pandang dan pengarang terdiri dari tiga, yaitu ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang pernah kalian dengar yang mana? Pertama apa? Saya. Oke. Itu yang paling sering mendengar ya, teman. Untuk gaya bahasanya ada ciri khas dari penulisan ini saat menuliskan cerita itu dibedakan dari penggunaan nafjas, penggunaan isi, dan juga pemilihan kalimat yang ada di dalam cerpennya. Seperti itu. Lalu unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang disampaikan kepada pembacanya. Kepada pembacanya, umumnya amanat ini bersifat tersirat. Apa itu tersirat, teman-teman? Diucapkan secara langsung, Bu. Diucapkan secara langsung, kurang mendekati, kurang tepat. Tidak tersurat. Ya, betul. Kalau tersirat itu artinya tertulis ya. Jadi kalau tersirat ini nggak harus selalu dituliskan dalam bentuk kata-kata, bisa juga disematkan. Contohnya, misalkan dalam bab terakhir itu dia menyatakan bahwa akhirnya saya bisa berbaikan dengan ibu saya setelah mengalami kejadian itu. Ibu saya mau meminta maaf, selain seperti itu. Nah, itu adalah amanat. Nah, dia harus ada suatu kejadian yang membuat cerita itu mencapai akhirnya dan memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami di komunikasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang bertanya katanya ya.
Ibu, saya mau bertanya. Ya, boleh. Untuk penokohan protagonis itu apakah penokohannya selalu memiliki karakter yang baik? Enggak juga. Jadi protagonis itu boleh juga dia sistemnya netral boleh, terus dia dibantu juga boleh. Jadi nggak selalu harus bersikap baik. Ada juga di saat dia mengeluarkan emosi dan akhirnya terlihat seperti antagonis, tapi dia tetap memiliki sifat protagonisnya. Hanya saja dia tidak berperan sebagai antagonis yang benar-benar bertindak sebagai antagonis. Bisa Bu, terima kasih. Selanjutnya tadi sampai di sini ya. Nah, untuk struktur ada 6. Tadi mana termasuk di bagian amanat. Nah, jadi ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini adalah struktur utamanya. Kalau misalkan terbalik itu nggak lucu ya. Alur ceritanya jadi membingungkan. Nah, kita masuk ke penjelasannya ya. Jadi untuk abstrak adalah bagian dari cerpen yang di dalamnya mengandung sebuah inti dari sebuah cerita atau sebuah ringkasan pendek dari cerpen tersebut, biasanya terletak di bagian atas. Nah, untuk orientasi yang adalah tahapan pengenalan yang berkenaan dengan munculnya tokoh latar dalam cerita, sehingga pengenalan tokoh cerita pendek berkaitan dengan peristiwa apa yang pernah terjadi atau dialami oleh karakter utama. Nah, di situ semua karakter utama pasti akan terlibat. Untuk komplikasi pada tahapan ini mulai muncul konflik atau permasalahan dalam cerita pendek yang akan dituliskan oleh penulis. Pada bagian ini penulis akan menunjukkan bagaimana sang karakter utama dalam cerpen tersebut akan menyikapi apa konflik yang dihadapi di dalam kisahnya itu. Jadi komplikasi ini termasuk puncaknya, puncak ceritanya. Kita lanjut. Di sini ada evaluasi, di mana evaluasi itu adalah struktur cerpen yang memiliki peran untuk melakukan konflik menuju sebuah penyelesaian. Di mana ketika konflik sudah mencapai klimaks, penulis sudah mulai mengarahkan alur ke arah peredaman suara dalam cerpen. Jadi misalnya kalau kita gambarkan, yang tadi konflik kan naik ke atas. Nah ini sudah mulai turun. Dan di bagian resolusi ini adalah bagian konflik yang ada dalam cerpen sudah akan memutuskan menentukan titik penyelesaian. Tadi kan yang sudah jelaskan tuh kalau diamankan. Dia sudah mulai menentukan penyelesaiannya. Nah konflik dalam cerita pendek tersebut akan terpecahkan secara keseluruhan sehingga dapat menemukan seperti apa titik penyelesaiannya. Nah dari harus naik puncak tadi kan konflik turun mulai turun jadi evaluasi, baru makin turun lagi itu jadi resolusi. Nah, di situ muncullah koda. Pada bagian ini seorang penulis cerpen dapat menyampaikan pesan moral dari cerpen yang akan disampaikan. Lalu kita lanjut. Ini ada contohnya, sebut sedikit panjang ya, teman-teman. Mungkin gak dibacakan, nanti tugas kalian juga berhubungan dengan ini. Ini adalah contoh dari sebuah cerpen. Nah, ini udah ibu kelompokkan, ada abstrak, ada orientasi. Ini orientasinya sedikit panjang, ada 2 paragraf. Jadi itu adalah cerita tentang seorang tokoh bibir. Nanti untuk PPT-nya ibu berikan juga kalau kalian mau ngerti ceritanya. Ini ada struktur-strukturnya. Nah itu evaluasi sampai ke koda. Nah ibu punya, yang kesimpulan dulu. Hari ini kan yang turun ada 6. Jadi kita bagi 3 kelompok ya, satu kelompok 2 orang. Ibu kasih ini kertas, dia isinya adalah cerpen. Jadi ibu mau kalian berdua itu tentukan strukturnya bagian yang mana. Gak perlu disebutkan semua karena kayaknya panjang ya, jadi disebutkan bagian awalnya aja dari paragraf itu yang mana sampai yang mana. Nanti ibu koreksi. Ibu. Iya. Boleh. Kalau ibu suka yang coret-coret nanti dikumpul. Ibu kasih, nanti ibu kasih waktu sekitar 6 menit ya. Gunting. Oh, ini yang coret. Nanti ibu tanyanya secara acak, kayak dimulai dari sekarang. Jadi kita di halaman
biar nanti kalian jelasin aja sampai mana. Kalau ada yang nggak dimengerti bisa tanya ya. Susah nggak? Bisa. Lebih dari waktunya. Kalau evaluasi itu gimana cara oleh kalian yang tidak terima kasih Bu. Iya. Sudah selesai. Belum. Itu penting. Nggak bisa. Jadi orientasi itu harus panjang. Nggak semua orientasi harus panjang. Ini kan contohnya ibu kasih yang pendek aja ya biar kalian gampang. Nanti tugas rumah suruh bikin contohnya. Ini contoh aja. Kalau kalian sudah ngerti strukturnya gitu, nanti ibu suruh tulis sendiri. Nanti kalau pas tulis sendiri itu orientasinya nanti boleh pendek. Oke. Udah. Belum. Oke, teman-teman. Kasih waktu 1 menit lagi ya. Salah. Sudah sampai kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 dikit lagi. Kelompok 3 sudah. Oke, keren. Sudah. Oke. Nah, sekarang ibu tanya. Kelompok 2 komunikasi yang mana? Dari kata yang mana ke komunikasi itu? Ayo yang mana? Dari kata suatu pagi, Bu. Suatu pagi. Terus? Mereka menawarkan sepeda berwarna. Sepeda musuh di barang musuh. Museum. Sambil menunduk. Oke. Gak apa-apa, saya ikut ya. Wajar. Oke. Terus lanjut lagi. Kelompok 1 kode yang mana? Kelompok 1 kode yang mana? Kelompok 1 tadi lagi kritis Ibu sebenarnya. Oh, kode ya Bu? Iya. Kode dari paling akhir itu bagian kita tidak boleh sampai Daripada apapun yang ini ya. Iya, salah. Oh berarti kelompok 2 yang mana cirinya kalau salah? Aduh. Oh sampai. Aku sekarang yang mana kelompok 3? Oh, kamu bukan kelompok 3. Jadi kelompok komplek. Oke, kelompok komplek. Ya, pilih nama sendiri ya. Abstrak yang mana? Dari itu Bu, Dika adalah sampai gengsi. Sampai gengsi ini ya. Oke. Jadi itu abstrak, ini abstrak. Abstrak. Dari sini sampai ini tadi. Kerti. Oke, ini koda. Nah. Kelompok mana lagi ya? Resolusi yang mana tuh kelompok 1? Resolusi. Ibu, yang resolusi itu mulai dari keesokan harinya. Keesokan harinya Iya. sampai Keesokan harinya sampai ayah pulang sekolah. Itu. ayah sepulang sekolah. Ya, itu resolusi. Oke. Itu resolusi. Selanjutnya evaluasi. Oke. Cap cicuk gambar bocok pilih yang mana? Bu Made. Bu Bu Made. Tuh.
membentak ayahnya. Kira-kira kata membentak kepada orang tua itu patah atau tidak ya? Tidak. Oke. Nah itu tadi kalian udah ngerti semua ya berarti ya, keren. Dan nanti tulis nama kelompoknya ya. Nanti dilihat gimana kalian nyoret-nyoretnya apakah benar. Nanti kurang lebih caranya dikasih contoh begini. Kasih aja tandanya di samping sini kan, ini kasih garis ya. Nanti kasih aja di samping sini ya. Udah. Karena udah selesai. Sebelum kita selesai, kita masih ada satu tugas lagi. Banyak banget. Tapi ini games kok, tenang aja. Oke, Ibu. Ya, Ibu kirim ke HP kalian ya, taruh di grup. Oke, udah Ibu taruh di link. Linknya udah Ibu taruh di grup. Bisa join ya. Oh, ada yang udah join. Siapa itu? Noni Belanda siapa itu? Saya, Bu. Irmala ya. Ya, Bu. Ada lagi. Siapa mau? Saya Bu, Oke. itu bahasa Kutai Bu, Mose, artinya sepengarah. Oh iya. Mose. Berarti kamu mau menjadi protagonis? Mose itu Mose. Mose itu ikut. Itu mau. Betul. Udah semua ya Solo. Semua udah masuk? Belum, Bu. Mana sih kamu? Coba jadi tes. Pakai WiFi sekolah bisa pakai WiFi sekolah. yang itu siapa? Yang ada namanya. Yang ini bisa diajak ngomong. Bisa aja, Pak. Bisa, Pak. Bisa diajak ngomong. Ganteng. Itu teman aku. Tuh. Iya. Namanya Hati. Selamat datang di lokasi syuting video klip Batak. Ini di sini ada idolnya. Jadi kita syuting. Iya, di sini ada idolnya. Kita itu jadi fans di game ini. Tapi nanti kalian di sini ngerjakan soal dulu supaya bisa. Kenapa tadi sudah dimasuk? Karena apa sih? Itu peralihannya sama ya. Tuh, setelah kuis selesai, jangan lupa untuk bertanding di area permainan. Aku tunggu di sana nama. Tidak bisa landscape kan? Landscape iya Bisa. landscape nggak sih? Kok begini jadinya? Lihat CEO. Ini CEO. Ini guys, dia jadi begini. Perhatian. Iya. Nah, jadi di sini bisa mengerjakan ada 15 hal. Ya, Ibu sudah dikerjakan. Jadi nanti sistemnya itu peringkat. Di sini ada sistemnya peringkat ya, teman-teman. Nah, nanti bisa kalian tuh siapa aja yang udah ngerjain. Soalnya yang mana Bu? Nah, kalian masuk gitu. Di mana Bu? Ini masuknya di sini. Di sini Bu. Satu ya. Nah, masuk. Nah, itu ada soal tuh, maju yang sini, teman-teman. Pertanyaan nomor 1. Yang mana? Ini maju ke tengah, teman-teman. Yang warna merah-merah itu Bu. Iya, ini saya. Ini yang bola-bola ini saya. Di depan ini. Ditabrak aja. Ditabrak aja bolanya. Nah, muncul kan. Jawab. Aduh, nggak tahu. Apa ya Bu? Apa isi aja isi. Tapi ini ada poin. Nanti kalau misalkan kalian nilainya 80, ibu nggak ada yang betul. Oh, kita kerjain yang bola-bola semua ya Bu? Iya. Oke, kita cari bola-bola. Cari dulu bola-bola, teman-teman. Ada pilihan ganda, ada benar atau salah, ada. Kok nggak bisa? Ini ada lagi. Ada lagi nih. 3 aja kayak ini Bu. Ada 15. Berarti kita cari bola-bolanya Bu. Iya, betul. Ini bola-bolanya di samping sini juga ada di pojok. Mana lagi? Ini nih, di sini ada di Lampu maju. Nih. Yang ada itu, yang ada balon kuning. Tuh lihat di ibu tuh kalau bingung tuh. Iya.
Kamu nggak lihat di belakangnya. cerita. Oh iya. Belum ada yang mengerjakan semua soal. Nggak bisa ya kalau salah Bu. Nggak bisa diulang. Nggak bisa saya. Ya. Kan sistem peringkat. Ya. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Boleh berdiskusi kok, Mas. Tapi nggak boleh nyanyi. Kalau bisa, biar peringkatnya nggak banyak. Ya, sama. Ya, salah. Berapa soal itu? Hanya 15. Saya udah nomor berapa? Ya semua. Ya, salah. Ibu keluar masuknya Bu. Ada lagi. Samping, coba di sebelah kiri. Di dalam sini banyak nih. Di dalam sini banyak. Sudah dapat ekonomi juga. Aku sudah dapat ekonomi. Sudah. Itu tuh sebenarnya ruang antibody itu bagus tau. Bagus. Sekali. Ada di kantin juga tuh, di atas ada 3. Ada yang sudah selesai semua. Di atas ada 2. Di atas kiri ada 2. Di ruang makan ada 1, 2, 3, 4. Misalnya nih Bu, saya jawabnya sudut pandang orang pertama, terus jawabannya orang pertama itu gimana? Salah. Oh iya, nanti 2 aja. Bonus aja berarti. Yang bagian mana itu? Itu yang di dekat sini Bu. Ya, sedikit lagi Bu. Kiri lagi. Masuk Bu, masuk. Oh, Ke kiri masuk. lagi. Ya, itu. Ini? Ya. Nah, itu. Ini. Oke. Sudah semua? Belum. 3 lagi. Silakan aku jalan-jalan. Ibu mau makan dulu. Itu kami Bu. Oh, ini makannya di kantin. Oh iya. Wih, selesai. Iya, aku belum. Ini di tempat tandingnya ini cuma itu aja ya. Oke, rank 13 poin tuh teman-teman. Iya, sangat gugur Bu. 13 poin. Ini kemana? Dia masih menduduki peringkat 1 loh. Yang lain mana nih? Baru yang lain mana ya? Benar 10. Benar 10. Siapa benar 10? Arya? Saya. Salah 5. Salah 5. Apa? Ini ada foto. Oh, masih dengan Ompreng yang menduduki peringkat 1 ya. Oke, hidup oke. Kalian juga bisa lihat dari itu peringkatnya. Dilihat. Oh, bisa. Ada. Dengan 10 Bu, saya sama-sama.
Siapa yang belum nih? Saya, Bu. Oke. Lagi belajar belum. Kalian harus bisa dulu geser oprek itu dari atas. Dia mengerjakan cuma 317 detik loh. Wow. Hitungnya pakai detik ya. Pasti kamu main Roblox ya. Iya, kok tahu? Yeay. Yeay, juga. Ya, oh, jadi nomor 2. Nanti sih soalnya. Ayo cepat. Ini belajar apa? Rino itu siapa? Rino siapa Rino? Mose. Dino ya. CEO siapa lagi? Ini lagi jalan-jalan. Mana? Di bawah sini. Oh, ini kita kesusahan ya. Dia dari sekolah dia. Nggak tahu. Oh, apa itu namanya dia teliti. Dicari sampai setiap sudut. Ngomprek. Ada lagi? Ada semua. Belum ya. Di belakang coba masuk lagi. Kok jadi bahasa batu? Apa ini Ci? Ini mana? Nah, itu masuk di atas. Nah, itu banyak banget. Ini editor lama banget aku lapar. Habis ini istirahat ya cari bolanya. Sabar sih, Pak. Dia tidak berbicara kalau dia kesulitan ternyata. Oke. Tadi sih Tapi itu sebelah ya? Iya, di sebelah. oke. Apa istilah pribadi? Kita apa? Di mana? Solusi ya. Karena boleh juga selalu begitu. Boleh kamu juga ibu. Iya. Dia senang pilih baju. Milih baju. Kita juga. Udah. Siapa yang menang? Yeay. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, udah ya. Nanti kita main lagi kayak gini tapi beda map. Nanti ini untuk pelajaran selanjutnya begini nih. Nah, kalau ini nanti ada artisnya tuh di sebelah situ tuh. Oh, itu jelek banget. Enggak, dia mukanya matanya betul. Nah, nanti kita main di map ini. Aduh, ke spill dong materinya. Ya. Ya, dong. Nah, kita lanjutkan tadi sampai di kesimpulan. Nah, kita yang mau berbicara nggak tentang kesimpulannya apa? Saya ibu. Erita. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek yang berisi bukan cerita kejadian nyata. Jadi atas imajinasi, dan dalam cerpen itu ada unsur intrinsik yang letaknya ada di cerpennya sendiri. Sedangkan unsur intrinsik adalah hal yang mengaruhi cerpen tapi yang di luarnya cerpen itu. Oke, contohnya yang eksplisit apa? Latar belakang pengarang. Oke, kita berarti ingat ya, kan? Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini teman-teman. Ini pasti silakan lagi dulu. Terima kasih. Oke, nah itu aja
aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk tugas rumahnya. Tadi Ibu bilang kan buat cerpen pendek aja, ditulis di buku, nanti dikumpul ya. Oke, Bu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi itu tadi penjelasan tentang materi teks cerpen yang saya terapkan untuk kegiatan PLP pada kelompok 4. Nah, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah. Assalamualaikum.